Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku. Dan di video kali ini aku mau ngasih tahu beberapa rekomendasi versi aku drama-drama Korea yang worth it banget untuk kalian tonton di masa-masa lagi quarantine ini, lagi work from home atau study from home atau apapun itu, atau yang cuma stay at home aja yang memang lagi nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi aku mau kasih rekomendasi ini buat kalian tonton. Jadi rekomendasi yang aku kasih ini bukan cuman yang drama Korea yang kayak drama banget, yang romance banget. Karena mungkin ada cowok yang nonton merasa kayak apa sih film Korea nggak jelas, terus sih kayak cowoknya cantik atau kayak gitu-gitu. Karena banyak banget teman aku yang cowok-cowok kalau disuruh nonton film Korea tuh kayak langsung enggak, thank you, makasih, kayak gitu. Nah, makanya aku mau kasih rekomendasi ke kalian. Mumpung buat kalian di rumah gabut, jadi kalian bisa nonton. Rekomendasi ini aku udah siapin laptop yang buat aku milih-milih, buat aku kasih kalian rekomendasinya. Jadi tonton terus videonya. Yang pertama yang aku rekomendasikan ke kalian itu yaitu Gu Family Book. Jadi ini tuh film, bukan film baru sih, film 2013. Cuma mungkin ada beberapa dari kalian yang belum nonton gitu kan. Jadi kan wajib banget harus coba nonton ini guys, Gu Family Book. Dan pemerannya pasti nggak asing buat kalian yang suka nonton drama Korea. Itu tuh diperanin oleh Lee Seung Gi, kalau aku nggak salah ngomongnya Lee Seung Gi, aku nggak tahu cara ngomongnya benar. Dan Suzy ex-nya Miss A. Jadi ini film bagus banget. Dia ini tema yang mengangkat latar historical, jadi yang di kerajaan, jadi yang kayak zaman dulunya Korea gitu, zaman Joseon aku bisa bilang. Jadi itu bagus banget, film 2013. Jadi dia alurnya bukan alur romance yang biasa-biasa aja, tapi punya keunikan ceritanya tersendiri. Aku nggak bakal spoiler, tapi kan harus banget nonton karena ini rekomendasi banget, bagus banget. Dan ini pemerannya tuh udah terkenal banget kan, menangin banyak penghargaan, award tentang aktris terbaik, aktor terbaik. Jadi harus banget kalian tonton Gu Family Book. Yang kedua, ini masih seputar film drama Korea yang tema historical atau drama seguk ya, atau drama yang latar belakangnya itu di zaman dulu banget. Ini tuh film yang udah lama juga, 2012. Jadi ini filmnya Arang and the Magistrate, judulnya Arang and the Magistrate. Pemerannya kalian pasti tahu, pemerannya itu diperanin oleh Shin Min Ah yang meranin banyak banget drama-drama Korea. Aku kasih fotonya nanti dia. Dan ini tuh filmnya kayak misteri, kayak horor. Jadi aku kasih sedikit bocoran, mungkin banyak yang belum tahu tentang film ini atau drama ini. Jadi dia ini si Min Ah ini meranin jadi Arang namanya. Dia ini jadi hantu, dan dia ini kayak hantu penasaran gitu ya, penasaran kok kenapa sih aku tuh bisa mati, dan dia tuh ingin mencari tahu penyebab kematiannya, kenapa dia mati di usia semuda itu gitu. Pokoknya ceritanya tentang itu, dan bakal banyak banget teka-teki di film ini yang bagus banget buat kalian tonton. Jadi boleh banget dicoba ditonton. Jadi mungkin banyak dari drama Korea yang aku saranin ini bukan drama Korea yang udah terkenal banget, karena mungkin kalau terkenal kalian udah banyak banget tahu gitu kan. Jadi aku akan rekomendasiin beberapa yang juga memang nggak begitu booming, mungkin maksudnya kayak nggak semua orang tahu, tapi kayak yang dia punya jalan cerita itu yang bagus banget. Jadi itu yang kedua, Arang and the Magistrate. Yang ketiga, jadi ini tuh judulnya Moon Lovers Scarlet Heart Ryu. Moon Lovers Scarlet Heart, itu lebih dikenal Scarlet Heart. Jadi ini juga masih tema historical di latar waktunya. Jadi dia itu diangkat dari sebuah novel. Aku baru tahu ternyata ini dari novel Tiongkok, Pu Pu Ching Sin karya Tung Hua. Jadi ini tuh tayangnya di tahun 2016. Film ini lumayan terkenal karena diperankan oleh Lee Jun Gi. Dan Lee Jun Gi ini pemeran aktor utamanya tuh yang meranin film sebelumnya yang aku bilang sama Shin Min Ah, itu filmnya yang Arang and the Magistrate. Kemudian dia juga main lagi ini sama IU. Jadi kan pasti tahu kan siapa IU tulisannya, IU yang ini, yang cantik ini guys. Jadi pasti tahu. Nah, dia main film itu sama ini. Jadi ini latar belakang tentang kerajaan, tentang kekuasaan, tentang tahta kayak gitu. Tapi kayak pelik banget gitu loh. Jadi di awal mula cerita ini tuh kayak agak ada plot twist tentang kayak mikir aktor utamanya ini dia nih, ternyata dia gitu. Jadi ini
wajib dan boleh banget buat kalian tonton di masa-masa gabut saat kalian lagi stay at home. Jadi yang keempat itu ada film masih yang pertama itu tadi, 100 Days My Prince. Jadi dia ini diperanin oleh Nam Ji Hyun dan Dio pasti tahu dong, Dio EXO. Kayak gitu lah ya. Diperanin sama EXO. Jadi ini aku tuh tahu film ini tuh karena waktu tuh lihat di IG kayak ada cuplikannya gitu, dan kayak penasaran banget mau nonton Dio gitu kan, karena dia udah terkenal banget, banyak bintangin film ya guys, jadi bukan cuma drama tapi film layar lebar di Korea. Jadi ini bagus banget, ceritanya juga masih seputar tentang tahta kerajaan, tapi nggak monoton banget guys. Ini ada teka-teki yang harus ditemui, jadi kayak rata-rata film Korea nih punya teka-teki gitu loh guys. Jadi ini wajib banget kalian nonton karena bikin baper banget guys, tapi actionnya juga ada. Jadi buat yang cowok-cowok nonton gak bakal kayak yang mengi-mengi terus, karena dia juga ada actionnya gitu. Nah yang kelima, ini udah bukan genre atau yang tema historical, tapi ini udah yang masa depan. Jadi ini filmnya tuh Still 17. Aku nggak tahu kan ada yang pernah dengar atau tahu film ini, tapi ini film bagus banget. Jadi ini filmnya Still 17, diperanin sama pemeran utamanya Shin Hye Sun. Ini Shin Hye Sun, jadi dia ini memerankan sebagai Wo Suri dipanggilnya. Nah jadi cerita ini menceritakan tentang dia yang harus melewati 17 tahun umurnya. Jadi dia tuh dia mengalami kecelakaan waktu di umur 17 tahun dan dia koma selama 17 tahun. Bayangin guys, dia koma selama 17 tahun dan saat dia bangun dia sadar dunia tuh udah banyak banget berubah gitu loh. Sedangkan diri dia tuh merasa kayak masih terjebak di umur dia yang 17 tahun, karena kan ingatan terakhir dia tuh masih 17 tahun gitu. Jadi berbagai problematika yang harus dihadapin, kayak dia harus nyari keluarganya yang entah udah kemana, kayak gitu-gitu. Pokoknya ini bagus banget, humornya ini bagus banget sih untuk kayak humornya, karena film ini walaupun agak-agak kayak melodrama gitu, tapi dia banyak humornya gitu ya, diperanin sama pemeran-pemeran pendukungnya, dan punya akhiran yang mungkin kalau kalian bilang udah ketebak pasti kayak gini ceritanya, cuman kalian bakal nikmatin setiap alur filmnya itu, jadi kayak bakal ditarik ulur gitu di film ini. Bagus banget dan ini recommended banget guys, Still 17. Oke, yang selanjutnya yang ke-6 ini ada Oh My Venus. Ini drama tahun 2015, jadi bukan drama baru. Ini peranan oleh Si Min Ah, lagi-lagi si Oni ini, mbak ini dia banyak banget meranin drama. Jadi ini tuh tayang di tahun 2015 dan ini tuh punya cerita yang menurut aku banyak dialamin sama buat kita perempuan atau nggak perempuan sih, bisa siapa aja. Jadi ini film tuh menceritakan gimana dulunya dia itu primadona. Jadi di sekolahnya dia tuh primadona yang paling pinter, jadi kayak yang dikagumin orang, punya badan yang bagus, langsing, wajah yang cantik, yang kayak gitu. Sampai akhirnya di roda tuh berputar gitu kan. Ternyata di umur sekian dia udah nggak kayak dulu, dia udah nggak dikagumin orang, dia jadi gendut, dia jadi ya udah berbeda gitu. Orang udah nggak ada yang ngagumin dia dulu, kayak merasa ini loh yang dulu primadona kampus itu. Jadi kayak gitu, jadi kayak semua itu berubah dan dia tuh merasa kalau sampai pacarnya atau tunangannya pun itu berubah gitu loh, dan dia harus menghadapi itu gitu kan. Tapi dalam menghadapinya itu karena dia ketemu orang yang bisa membantu dia. Dan yang aku suka ya guys, mungkin agak banyak di film ini tuh, dia tuh kan gendut jadinya kan, jadi gendut dan akhirnya dia harus diet. Dan menurut aku di film ini banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya, apalagi buat kita yang lagi di rumah nih, buat kita yang mau diet, yang mau olahraga, karena banyak banget pelajaran, karena ini banyak banget ngelas tentang dunia olahraga kayak gitu juga sih. Tapi ya masih sejenis melodrama juga, tapi masih asik banget buat ditonton karena nggak ngebosenin. Yang selanjutnya ini udah yang ke-7 kalau aku nggak salah ya, 7, Melting Me Softly. Jadi Melting Me Softly ini tuh drama yang diperanin oleh Ji Chang Wook. Pasti tahu nih kalau yang demen Korea. Kalau yang nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Ji Chang Wook. Jadi film ini tuh menceritakan tentang jadi ini film masih cukup baru ya, tahun 2019. Jadi masih cukup baru. Jadi film ini tuh menceritakan tentang si Ji Chang Wook ini, dia berperan sebagai sutradara suatu reality show, kayak reality show gitu. Dan di reality show dia tuh biasa kayak yang bikin eksperimen gitu loh, kayak misalnya
makan cabai pedes banyak, atau kayak eksperimen makan mukbang, makan banyak, pokoknya yang kayak nanti kayak tari sama ular apa kayak gitu lah ya. Mungkin kayak di Indonesia pernah ada film kayak gitu mungkin, maksudnya acara kayak gitu. Nah dia itu sutradaranya, produsernya bisa dibilang gitu kan. Dan dia ini lagi mau bikin suatu project baru yang akan mengubah dunia menurut dia, yaitu membukukan orang selama 24 jam gitu kan. Jadi orang tuh dibekuin, ditaruh tabung, dan dia akan beku selama 24 jam dan bakal dilihat efeknya itu kayak apa. Dan dia akan ngebuktikan kalau sebenarnya nggak apa-apa karena udah ada medisnya bla 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 gitu, malah bisa buat apa sih, kesehatan, buat memperbaiki sel-sel dalam tubuh, pokoknya kayak gitu ya. Dan akhirnya dia nyoba itu sendiri, dia mengajukan diri untuk dia sendiri mencoba, karena siapa guys yang mau dibekuin 24 jam gitu kan, yang belum pernah ada orang coba gitu kan. Akhirnya dia yang mau nyobain, dan pemeran utama lain cewek ini yang juga yang akhirnya mencoba. Jadi mereka masuk dalam 2 tabung untuk dibekukan, dan ternyata mereka dibekukan bukan 24 jam tapi dalam untuk waktu 20 tahun mereka dibekukan. Dan setelah mereka bangkit setelah mereka dicairkan maksudnya secara mereka udah keluar dari tabung beku itu, mereka juga harus menghadapi kehidupan yang 20 tahun udah berlalu. Jadi agak mirip yang tadi ya guys, yang Still Seventeen. Kalau Still Seventeen tuh dia koma, kalau yang itu dia dibekuin selama 20 tahun. Dan bagaimanakah reaksi mereka setelah melihat 20 tahun itu, dan mereka ngeliat semua teman-temannya udah menua, orang tuanya sudah menua, temannya udah menua, dan mereka nggak, karena mereka penampilannya tetap biasa aja. Jadi kayak mereka 20 tahun yang lalu. Jadi ini bagus banget, humornya dapat banget, sedih-sedihnya juga dapat banget, tapi bukan yang melo-melo gitu. Jadi ini yang ke-8, judulnya itu Two Worlds. Jadi ini menceritakan, judulnya Two Worlds, 2 dunia gitu kan. Jadi dia ini menceritakan si pemeran utama ini namanya Oh Yeon Jo. Dia ini merupakan seorang dokter di rumah sakit besar, dan ayahnya itu seorang penulis komik, yang komiknya itu terkenal banget udah beberapa tahun terakhir ini gitu kan. Dan dia ini tiba-tiba menyadari suatu keanehan dari komik yang ditulis sama ayahnya ini, karena kayak ternyata ayahnya menyadari kalau karakter yang dia tulis di komiknya itu hidup. Nah jadi itu pokoknya ternyata mereka menemukan bahwa ada suatu keanehan di karakter di komik yang ditulis sama ayahnya ini gitu kan. Jadi apakah itu, silahkan ditonton karena film ini cukup unik dan mungkin agak ngebingungin di awal gitu kan. Jadi harus ditonton benar-benar diteliti, kalau perlu ditonton ulang lagi untuk kalau belum nyambung. Nah, jadi itu 8 drama Korea aku saranin. Jadi mungkin kebanyakan dari drama Korea yang aku saranin sebelumnya itu bukan drama Korea yang kayak terkenal banget gitu kan. Jadi kalau kayak drama Korea Destiny of the Sun, Goblin gitu kan, Vagabond itu kan udah terkenal banget kan. Jadi kayak udah booming banget, bahkan yang nggak tahu film, yang nggak suka nonton drama Korea aja tahu gitu kan film itu. Jadi aku mau merekomendasiin buat kalian yang mungkin banyak dari kalian belum tahu gitu, jadi bisa dapat tontonan lain, rekomendasi lainnya. Jadi tapi ada film yang baru-baru tayang juga bagus kan, kayak Vagabond, Extraordinary You yang akhir-akhir 2009 ini. Habis itu ada banyak kayak Kingdom, itu film tapi ya Kingdom itu juga kayak lagi hits banget. Malah aku dikasih tau itu film sama teman aku yang bukan suka nonton film Korea. Jadi buat yang nonton ini, yang ngasih tahu aku film Kingdom ini, thank you bro. Ya, jadi itulah guys, bahkan sampai orang yang nggak tahu film Korea itu tahu loh guys, karena harus stay di at home, gabut kayak gitu kan. Jadi ini rekomendasi drama-drama Korea buat kalian tonton di rumah selagi kita lagi stay at home. Jadi buat teman-teman semua, pokoknya selama lagi pandemi ini mendingan kita stay at home, lakuin physical distancing, social distancing. Pokoknya kalaupun keluar rumah dan terdesak banget, jangan lupa pakai maskernya guys, dan tetap semangat buat kita semua. Bye bye, and thank you guys for watching my video, and see you. Bye bye.